Paran Aceh menjadi salah satu kawasan yang memiliki potensi hasil laut yang besar di Indonesia. Dengan luas mencapai 295.000 km persegi yang meliputi Samudra Hindia di bagian barat, Selat Malaka di bagian timur, dan Laut Andaman di sebelah utara. Hasilnya, beragam jenis ikan, udang, lobster, dan hasil laut lainnya menjadi sumber penghidupan para nelayan Aceh. Tempat pelelangan ikan Lampulo ini merupakan salah satu tempat bersandar ratusan kapal pencari ikan di Aceh. Setiap pagi, sore hingga malam hari, ratusan nelayan mendaratkan hasil pencariannya ke pelabuhan di kota Banda Aceh ini. Di saat musim angin barat seperti ini, nelayan paling banyak hanya mendapatkan hasil tangkapan berupa ikan palagis seperti tongkol dan sarden berukuran sedang. Satu kapal bisa membawa sekitar 7 hingga 12 ton ikan sekali tangkap. Ikan-ikan yang sudah diberi es dikeluarkan dari dalam bak penampungan. Barulah kemudian dimasukkan ke dalam keranjang dan dipisahkan berdasarkan jenis dan ukuran. Saat ini, ikan termasuk murah. Satu keranjang dijual sekitar Rp300.000, artinya ikan seharga Rp10.000 per kilogram. Ikan segar ini akan dijual segar ke pengecer atau konsumen rumah tangga langsung. Selain itu, ikan-ikan ini juga menjadi bahan untuk pengolahan masakan khas Tanah Rencong, yaitu ikan kayu. Ikan kayu, atau dalam bahasa Aceh disebut kemama, merupakan olahan ikan tongkol yang diawetkan dengan cara direbus dan dijemur hingga kering. Di kediaman keluarga Pak Nur di kawasan Lampulo ini menjadi salah satu tempat pengolahan ikan kayu di Banda Aceh. Di sini, ikan tongkol yang masih segar dan baru dibeli dari tempat pelelangan langsung diolah. Untuk membuat ikan kayu, hanya digunakan jenis ikan tongkol saja. Ini dikarenakan ikan tongkol memiliki tekstur yang cukup padat, sehingga tidak cepat hancur saat direbus, sehingga cocok menjadi bahan pembuatan ikan kayu. Sedangkan ikan jenis lain akan diasinkan. Untuk dapat dimasak, ikan tongkol ini dibersihkan isi perutnya, sedang kepala ikan dibuang. Karena yang akan dimasak menjadi kemama hanya dagingnya saja. Ikan-ikan ini kemudian dicuci bersih untuk membuang sisa isi perut dan darah ikan. Ikan yang sudah bersih selanjutnya diletakkan ke dalam keranjang rotan agar mudah untuk direbus nantinya. Ikan disusun dengan bagian ekor di atas agar memudahkan dimasukkan serta diangkat setelah direbus. Ikan kayu atau kemama, proses pengolahannya adalah ikan yang dimasak dengan cara direbus dengan menggunakan kayu sebagai bahan bakarnya dan dijemur hingga kering. Keranjang yang berisi ikan yang sudah dibersihkan ini langsung dimasukkan ke dalam drum yang berisi air mendidih. Satu keranjang berisi sekitar 20 ekor ikan dan akan direbus sekitar 2 jam. Agar ikan cepat matang, api untuk merebus ikan harus tetap dijaga agar terus menyala. Keranjang yang berisi ikan kayu matang langsung diangkat dari dalam drum dan langsung dijemur di atas para-para. Untuk mempercepat pengeringan, ikan dibelah menjadi 4 bagian. Tulang ikan juga dibuang karena tidak bisa dimakan. Sisa arang dari perebusan ikan
diletakkan di bawah para-para untuk mengasapi ikan agar ikan cepat kering serta mengusir lalat. Ikan-ikan kayu ini akan dijemur sekitar 4 jam. Semakin terik matahari, maka ikan akan semakin kering. Penjemuran ini akan membuat tekstur ikan menjadi kering dan mengeras. Ikan yang sudah kering selanjutnya diangkat dari tempat penjemuran dan dimasukkan ke dalam keranjang rotan dan siap untuk dikemas dan dijual. Ikan kayu kering ini nantinya bisa diolah kembali dengan tambahan bumbu rempah khas Aceh. Pembuatan ikan kayu yang berada di daerah ini biasa akan dijual per keranjang ke penjual partai besar dan kecil. Sementara para ibu rumah tangga dan wisatawan biasa membeli ikan kemamah dalam jumlah kecil. Untuk itu, ikan kayu dikemas ke dalam kotak plastik dengan berat sekitar 200 gram. Harga jual ikan kayu sekitar Rp80.000 per kilo atau sekitar Rp20.000 per kotak plastik. Harga jual ikan kayu juga mengikuti harga bahan baku. Jika harga ikan segar mahal, maka kemamah yang dijual juga akan mahal. Meskipun harganya tidak stabil, tetapi ikan kayu tetap dicari sebagai oleh-oleh ataupun sajian santap khas Aceh. Beragam masakan khas Rambi Mekah, salah satunya ikan kayu atau kemamah yang banyak diproduksi oleh masyarakat pesisir. Ikan kayu kering yang dibuat dari industri rumahan sekitar kota Banda Aceh biasa dimasak dengan bumbu asam sunti. Asam sunti merupakan sebutan masyarakat Aceh untuk belimbing sayur yang sudah dikeringkan. Selain belimbing, daun temuru juga akan menjadi bumbu masakan ikan kemamah. Daun temuru yang berwarna hijau dengan bentuk daun seperti daun jeruk ini memiliki aroma yang tajam dan segar. Jika asam sunti menjadi penyedap dari masakan kemamah, maka daun temuru menjadi pemberi aroma masakan. Belimbing yang sudah dipetik selanjutnya dicuci sambil dibuang ujung tangkai buahnya. Pencucian ini juga akan membuang sisa kotoran yang melekat pada belimbing. Setelah bersih, barulah belimbing sayur diberi garam. Garam cukup ditaburkan dan diaduk bersama belimbing. Tujuannya untuk memberikan rasa asin serta mengurangi kadar asam dari belimbing. Garam juga menjadi bahan untuk mengawetkan belimbing sayur ini. Tidak cepat busuk dan tahan jika disimpan lama. Pemberian garam di awal penjemuran ini belumlah selesai. Nantinya, jika belimbing sudah berwarna kekuningan atau setelah dijemur 2 hari, maka garam akan ditaburkan kembali ke semua permukaan belimbing. Belimbing yang sudah tercampur dengan garam, selanjutnya akan dijemur hingga kering. Butuh waktu sekitar 4 hari penjemuran di bawah panas matahari agar belimbing sayur bisa kering menjadi asam sunti. Belimbing kering dan sudah berubah warna menjadi coklat, berarti asam sunti sudah jadi dan siap menjadi bumbu masak ikan kayu yang sudah dibuat. Bumbu masak ikan kayu berupa cabai merah dan cabai rawit yang ditumbuk halus. Bawang merah dan putih juga menjadi penyedap dari masakan ini. Asam sunti yang sudah kering juga ditumbuk halus.
tetapi sebelumnya dicuci sebentar untuk menghilangkan sisa garam dari penjemuran, sehingga masakannya tidak terlalu asin nantinya. Setelah itu, barulah asam sunti digiling halus seperti bumbu lainnya. Sebelum dimasak dengan bumbu, ikan kayu diiris-iris menjadi bagian yang lebih kecil. Dengan pemotongan seperti ini, bumbu akan cepat meresap ke dalam daging ikan dan juga akan memudahkan saat mengkonsumsi ikan kayu nantinya. Ikan tongkol yang dibuat menjadi ikan kayu memiliki kandungan asam amino yang tinggi, yang berguna untuk merangsang sel pertumbuhan pada anak. Selenium yang terdapat pada daging tongkol juga dapat membantu sistem metabolisme tubuh dan bermanfaat sebagai antioksidan yang melindungi tubuh dari radikal bebas. Irisan bawang dan cabai ditumis hingga kekuningan dan harum. Begitu pula dengan daun temuruk. Bumbu halus ditambahkan dan dimasak hingga matang. Bu, ini ikannya, Bu. Setelah bumbu tercampur semua, barulah irisan ikan kayu dicampurkan ke dalam kuali masak. Ikan kayu atau kemamah selanjutnya dimasak sebentar hingga semua bumbu tercampur merata dengan ikannya. Kemamah atau masakan ikan kayu sudah sejak lama menjadi sajian khas masyarakat Aceh. Selain dicampur asam sunti, ikan kayu juga bisa dimasak dengan tambahan santan serta rempah lainnya. Asam sunti dan bumbu halusnya menambah rasa pada irisan ikan kayu yang gurih ini. Ikan kayu atau kemamah menjadi salah satu sajian Aceh yang patut dicoba saat mengunjungi Bumi Serambi Mekah ini. Kue timpan menjadi salah satu dari sekian banyak jenis cemilan khas bagi masyarakat Aceh. Pada dasarnya, timpan merupakan kue tepung beras ketan yang diadon dengan gula dan santan. Timpan juga diberi isian dan dibungkus daun pisang muda serta dimasak dengan cara dikukus. Sekarang, timpan juga dapat dibuat dengan campuran beberapa jenis buah-buahan sebagai tambahan variasi rasa. Labu kuning, pisang, dan pepaya menjadi bahan tambahan kue timpan yang mulai sering dibuat. Beragam jenis buah tambahan ini kaya akan vitamin dan mineral yang baik bagi tubuh. Misalnya pisang uwak ini mengandung vitamin C dan flavonoid yang baik bagi kesehatan jantung. Begitu pula dengan pepaya yang kaya akan serat yang baik untuk memperlancar sistem pencernaan. Khusus untuk pisang, hanya jenis pisang bertekstur lembek saja yang bisa dicampurkan ke dalam adonan timpan. Sedangkan labu dan pepaya bisa menggunakan semua jenis yang ada. Labu yang digunakan adalah labu kuning yang sudah tua. Begitu pula pepayanya adalah pepaya matang, karena memiliki rasa yang lebih manis dibandingkan pepaya mentah. Khusus untuk potongan labu dan pepaya, harus dicuci terlebih dahulu sebelum diolah. Berbeda dengan pisang yang masak tidak perlu dicuci.
Untuk pepaya dan labu, sebelum dicampur santan, perlu direbus terlebih dahulu. Sedangkan pisang tidak perlu dimasak karena sudah memiliki tekstur yang jauh lebih lunak. Perebusan hanya membantu untuk menghancurkan kedua jenis bahan ini. Setelah labu dan pepaya lembut, barulah santan ditambahkan, sehingga semua bahan dapat tercampur secara merata dan meresap ke dalam daging buah, labu, dan pepaya. Campuran buah dan santan, kemudian ditambahkan gula dan tepung ketan sedikit demi sedikit untuk memadatkan adonannya. Semua bahan ini diadon hingga kalis dan menyatu sampai siap dibungkus. Untuk melengkapi adonan kue timpan, maka kue khas Aceh ini akan diberi isian yang manis berupa adonan serikaya. Adonan serikaya ini merupakan campuran dari gula, telur, santan, dan jintan halus yang dimasak hingga mengental dan berubah warna menjadi coklat. Jadi, serikaya yang menjadi isian kue timpan bukan merupakan buah manis yang biasa kita makan segar, melainkan adonan telur dan gula yang dimasak. Adonan kue timpan yang sudah kalis akan dibungkus dengan daun pisang muda. Daun pisang sengaja dipilih untuk dijadikan pembungkus karena tidak mudah robek. Adonan timpan dipipihkan di atas daun pisang yang sudah dilumuri minyak hingga membentuk bulatan. Isian serikayanya diletakkan di tengah adonan. Barulah kemudian kedua sisi adonan timpan disatukan dan dibulatkan serta dibungkus daun. Oh, ya Bu. Semua adonan kue timpan yang sudah dibungkus daun, selanjutnya dikukus. Uap air dari dalam kukusan akan mematangkan adonan kue timpan. Butuh waktu sekitar 20 menit, maka kue timpan ini sudah matang dan bisa diangkat dari dalam kukusan. Rasa kue timpan ini manis, seperti kebanyakan kue khas Melayu di Pulau Sumatera lainnya. Sajian kue ini juga biasa hadir di beragam acara adat dan peringatan hari besar masyarakat Aceh. Paduan buah yang dicampurkan ke dalam adonan kue timpan memberikan tambahan rasa yang berbeda. Selain rasanya yang enak, kue timpan mudah didapatkan di kedai dan warung di kota Banda Aceh.